Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ternyata Anies Baswedan hebatnya luar biasa. Kok bisa ya seorang tim sukses Jokowi Ahok ya, karena dia sakit lalu kemudian Anies Baswedan bisa datang ke situ begitu kan. Bisa bisa menjenguk orang sakit itu begitu, padahal dia tim sukses Jokowi dan Ahok. Ini kan luar biasa begitu kan. Atas kejadian inilah yang kemudian jangan sampai dibenturkan dengan hal yang politik begitu kan. Sama dengan kasus si David begitu kan, ya. Jangan kemudian di kemudian akhir menjadi alat politik begitu kan. Sama dengan tim sukses Jokowi ya, jangan kemudian dijadikan dan dipahami secara politik begitu kan. Ya, kalau ujung-ujungnya politik sampai kapanpun tidak pernah selesai begitu kan. Nah, tetapi hakikatnya inilah rasa kemanusiaan begitu. Tanpa politik, tanpa apapun ya, jangan sampai ada rasa kebencian kepada siapapun begitu kan. Kalau memang dia berteman ya baik cebong dan basar, silahkan datang ke situ begitu kan. Ya, jangan sampai inilah yang kemudian menjadi isu politik begitu kan. Mungkin ya kalau si David ya, Anies Baswedan datang ke si David, lantas bagaimana begitu kan? Apakah ini dianggap sebagai politik begitu kan? Atau apa begitu, atau pencitraan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tapi perlu diingat bahwa yang namanya tim sukses Jokowi Ahok, Anies Baswedan bahkan datang ke situ. Luar biasa begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Anies Baswedan jenguk tim sukses Jokowi Ahok di rumah sakit. Wow, luar biasa begitu kan. Jangan kita samakan dengan si David begitu kan. Kalau memang Anies Baswedan datang atas rasa kemanusiaan, bukan atas nama calon presiden dan sebagainya, ya boleh-boleh aja begitu. Tapi orang-orang akan berpikiran di luar sana, oh ini politik, ini politisasi dan sebagainya. Saya rasa tidak begitu kan. Yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya datang kepada siapapun begitu, tanpa memikirkan apapun begitu. Saya rasa Anies Baswedan datang ke David juga tidak menjadi masalah. Kalau di luar sana banyak gorengan-gorengan para buzzer dan cebong yang kemudian memberikan stigma yang negatif, ya wallahu a'lam. Tapi rasa kemanusiaan itu sangat perlu begitu kan. Bahkan ini PKI akan sulit memahami yang begini, tapi yang beragama pasti paham. Inilah yang disebut hablum minannas. Bagi Bapak Anies Baswedan, mereka adalah lawan kompetisi dan bukan musuh kalau lawan. Setelah selesai, sebaliknya jika musuh ya. Lah, maka Anies Baswedan itu kalau sudah selesai ya selesai begitu. Ngapain orang-orang masih memberikan stigma bahwa ini adalah kadrun, bahwa ini adalah orang-orang di luar sana yang berseberangan. Tidak boleh begitu. Bangsa kita kan dibangun bersama-sama kan. Kan begitu logika kita begitu. Tapi perlu diingat bahwa yang namanya seperti ini pasti digoreng habis-habisan begitu kan. Barakallah Bang Anies Baswedan, tabarakallah terus kenaikan ya, semoga Allah leka Mas Awit leka sembuh, semoga Mas Awit leka sembuh. Adab yang baik ini, kalau ngimpi jangan kelamaan. Woi, ini narasi lu membodohi banget. Itu sudah dibayar untuk jadi buzzer amis. Wah, banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Pencitraan tidak tulus ya. Hayabul untuk mengejar ambisi bukan begitu nih. Ini banyak sekali yang mengkritik, ada pro dan ada kontra. Yang saya bacakan ini adalah pro dan kontra begitu. Tetapi walaupun ada pro dan kontra terhadap pilihan ya tidak menjadi masalah juga, karena inilah bagian dari demokrasi. Yang tidak boleh itu atas rasa kebencian kepada seseorang begitu kan. Kan aneh juga begitu kan. Ya itulah pada hakikatnya demokrasi kita di tahun-tahun politik hari ini ya, sana sini lapor sana sini, terus kemudian banyak sekali yang menghujat dan sebagainya begitu kan. Ya karena memang inilah tahun-tahun politik begitu. Bahkan ya mayat sudah, masjid sudah, sekarang orang sakit. Itulah komentar-komentar netizen. Saya rasa ya kayak tidak menjadi fine, tidak menjadi masalah begitu kritikan-kritikan seperti ini. Tapi jangan ada rasa ya kalau dikritik sendiri ya jangan rasa lapor sana sini begitu kan, begitu logikanya begitu. Biar kelihatan merangkul, padahal ya tulis nama Ahok langsung meriang, bukannya dengan ganti rumah sehat. Oh apa ini ya. Tetapi inilah politik kita begitu yang harus kita hormati begitu kan ya, karena pada hakikatnya kita demokrasi kita dibangun bersama-sama. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini atau beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini cukup menarik ya. Anies Baswedan ya dan Ferry Farhati jenguk tim ses Jokowi Ahok di rumah sakit. Wow, sangat luar biasa sebenarnya. Lantas bagaimana kalau Anies Baswedan ya menjenguk si David begitu? Pasti di luar sana gorengannya luar biasa begitu kan.
Karena ini adalah atas nama rasa kemanusiaan kepada siapapun itu boleh ke sana begitu. Atas nama kemanusiaan, bukan atas nama sebagai calon presiden begitu kan. Ya, orang-orang akan di luar sana ya ketika Anies Baswedan melihat dan menjenguk si tim ses Jokowi Ahok ini, ya mungkin orang kan digoreng sebagai politik identitas dan sebagainya begitu kan. Itulah yang seharusnya tidak boleh hal-hal melakukan itu. Yang namanya sakit ya kita harus simpati, terus kemudian menghormati orang sakit ya siapapun, baik lawan, baik musuh atau siapa begitu kan. Bahkan dikutip dari Jakarta Kabian News, bakal calon presiden baca pres diusung oleh Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan dan serta istri Ferry Farhati ya Ganis menjenguk presenter dan penyiar radio Iwat Ramadan lewat Ramadan yang tengah menjalani perawatan intensif karena sakit yang dideritanya. Karena kejutan hidup banyak macamnya, tulis Ewet Ramadan ya, seperti dikutip Kabian News Jumat 28 Februari 2003. Momen itu diunggah oleh Ewet Ramadan di Instagram pribadinya. Menurut kehadiran mantan Gubernur Jakarta itu merupakan kejutan yang luar biasa. Dia menduga ya mengucapkan terima kasih telah dijenguk dan mendoakan Anies Baswedan dan Ferry Farhati sekeluarga selalu sehat. Ini kan luar biasa begitu kan. Saling menjenguk sana sini begitu, bukan ada rasa lawan atau rasa bermusuhan di antara kita begitu kan. Itu kan sebenarnya luar biasa begitu. Apa jadinya juga si Yeni Wahid ya, Mbak Yeni juga menjenguk si David begitu. Jangan hal-hal itu kemudian dipiliterkan menjadi politisasi atau politik begitu kan. Itu tidak baik bagi kita. Itu yang datang, yang jenguk di sana itu rasa empati kita, rasa rasa bela sungkawa atau rasa kemanusiaan begitu kan. Jadi bagi kami ya sah-sah aja begitu kan. Kalau di luar sana ada yang menggoreng misalnya ya berita-berita seperti itu, wallahu a'lam. Karena pada hakikatnya ya inilah manusia kita begitu kan ya. Apalagi para buzzer begitu kan. Bahkan di sini dikatakan dia mengucapkan terima kasih telah dijenguk dengan mendoakan Anies Baswedan, Ferry Farhati sekeluarga. Dia foto di Instagram ya Anies lewat Ewat terlihat tengah berbincang. Anies Baswedan yang memakai kemeja putih dan jas hitam fokus melihat Ewat yang tengah terbaring ya dengan tangan si infus. Ewat Ramadan ini mengalami pendarahan selaput otak. Kemudian dia baru melakukan operasi akibat mengalami pendarahan di selaput otak. Kini kata Ewat kondisinya sudah berangsur baik, namun masih dalam perawatan intensif. Sebaiknya informasi Ewet Ramadan aktif di tim sukses Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kemudian sejak 2019 ya Ewet aktif membantu berbagai kegiatan di DKI Jakarta termasuk memberikan saran city branding plus Jakarta. Sangat luar biasa begitu kan. Inilah yang seharusnya bahwa merangkul kepada siapapun. Anies Baswedan ini adalah menjadi contoh ya pemimpin yang merangkul semuanya. Baik itu adalah kawan, lawan dan sebagainya begitu kan. Bagi Anies Baswedan tidak ada permusuhan begitu. Bagi Anies Baswedan itu adalah kesetaraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus sama begitu kan ya. Yang namanya maka Anies Baswedan bolehlah kita mendatangi siapapun. Apalagi si David, kalau Anies Baswedan datang ke situ rasa kemanusiaan ya tidak menjadi masalah juga. Tetapi di luar sana pasti menggoreng habis-habisan bahwa itu adalah sesuatu yang memang ada apa begitu kan. Ya pada hakikatnya inilah kemanusiaan kita. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.